Saya dari tempat lain kalau nggak salah Pak, dari tempat lain terus ketemu di mana baru saya diajak ke situ. Kalau tempat lain berarti pasti ada melalui alat komunikasi kan informasi? Ya mungkin. Oke. Ya. Seingat saudara siapa saja yang hadir di bakul kafe itu? Waktu itu saya tidak kenal sama sekali. Bahkan saya tahu Pak Dudi Jokrom. Kalau Pak Dudi saudara lihat waktu itu hadir? Ya ada Pak. Kalau saudara lupa mungkin bisa saudara perkirakan ada berapa orang waktu itu? Mungkin sekitar 4 atau 5 Pak, termasuk sekitar 4 atau 5. Oke, kalau 4-5 berarti tadi saudara Pak Ari, Pak Dudi, terdakwa, Pak Mulyawan, Pak Mulyawan, ya. baru 4. Kira-kira kalau 5-nya itu dari mana itu? Saya tidak kenal Pak. Itu pertemuan apa? Kalau kafe kan berarti ada ruangan khusus gitu buat bertemu. Ya tempat pertemuan kafe aja sama Pak. Tempat duduk-duduk kafe di situ Pak. Berarti tempat makan gitu ya? Iya. Iya kan? Ada dari pihak perusahaan lain tidak yang ikut waktu itu? Tidak kenal saya Pak. Dari PT Waskita Karya ada tidak? Saya tidak kenal yang lainnya Pak. Tidak. Kan paling tidak namanya ketemu kan masa nggak dikenalin? Perkenalkan Pak saya dari ini, ada nggak dikenalin? Ya. Tidak kenal betul saya betul waktu itu. Soalnya yang mulia di BAP Ari tadi, kan tadi saudara bilang ada 4 atau 5. Kalau 4-5 saudara Ari, Pak Ari, terdakwa Mulyawan. Di BAP Ari itu ada dari Waskita Karya sama Adikarya. Ya mungkin Pak Ari lebih kenal Pak, karena saya juga baru pertama, saya nggak begitu kenal. Dalam pertemuan itu, ya, apakah saudara mendengar terdakwa ini menjanjikan kepada Utama Karya bahwa nanti ada proyek yang tadi saudara jelaskan akan dikerjakan oleh Utama Karya misalnya? Ada tidak saudara dengar itu? Waktu itu dijelaskan akan ada rencana proyek-proyek di IPDN saja. Cuma rencana proyek saja. Ya. Tidak dibilang ini nanti proyek ini buat Utama Karya, tidak ada. Waktu itu baru sebatas informasi. Informasi aja ya. Oke. Apakah dalam pertemuan itu saudara Arya Aryadi pernah menerangkan kepada orang-orang yang bertemu bahwa dia mengenai kemungkinan dia akan pindah dan saudara yang akan melanjutkan apa? Tidak. Yang mulia sebagai catatan di BAP saudara Ari Aryadi itu di poin 5 yang bersangkutan menerangkan bahwa dia menjelaskan kepada terdakwa dan peserta yang hadir waktu itu bahwa nanti saudara saksi ini akan menggantikan perannya untuk berkomunikasi lebih lanjut yang mulia. Pak ditanyakan kepada saksi. Ya ini sebagai catatan ternyata saksi membantah tidak ada seperti itu. Yang BAP Aryadi yang nomor berapa? Nomor 5 yang mulia. Nomor 5 di halaman 4. Paragraf 1, 2, 3, 4 yang mulia. Pada pertemuan malam itu di hadapan peserta pertemuan saya menyampaikan ke Pak Dudi Jokom bahwa jika Ari Aryadi akan ditugaskan ke tempat lain, maka yang akan memonitor perkembangan proses proyek di PDN di 4 lokasi ini yaitu divisi gedung. Selanjutnya adalah bagian saudara Irman dan saudara Arifin. Tidak pernah disebutkan seperti itu dalam pertemuan itu. Di pertemuan itu tidak. Soalnya ini dikatakan di hadapan peserta pertemuan, berarti kan terbuka informasinya.
Saudara saksi hadir nggak ini? Hadir yang mulia. Saudara saksi hadir Hadir yang di pertemuan ini. hadir. Saudara mendengar sendiri. Saya mendengar sendiri. Jadi yang diterangkan oleh saksi Aryadi benar. Akan dilimpahkan gitu Pak? Maksudnya gitu Pak? Iya. Bahwa saudara Dudi Jokom di ruangan kerja yang bersangkutan, saya memperoleh informasi rencana pembangunan gedung IPDN di 4 lokasi, antara lain di Pekan Hilir, Riau, Bukit Tinggi Sumbar, Manado, Sulut, dan Makassar. Setelah saudara Dudi Jokom memberikan informasi mengenai rencana pembangunan, ini keterangan Pak Ari ini ya? Ya, maksudnya saksi membantah itu tidak pernah disampaikan. Menurut saksi tidak pernah mendengar penjelasan dari saksi Arya itu yang mulia. Maksudnya tidak pernah mendengar penjelasan bahwa itu dilimpahkan gitu Pak? Ya kan di Tadi keterangan saksi Pak Aryadi katanya di depan pertemuan itu disampaikan bahwa nanti yang Pak Ari ini akan pindah, nanti urusan selanjutnya kira-kira begitu akan ditangani oleh saudara. Ada Iya. Jadi betul itu, bukan dilimpahkan. di halaman 4 itu kan disampaikan pada pertemuan malam itu di hadapan peserta pertemuan, ini keterangan saksi Ari Aryadi. Saya menyampaikan kepada Dudi Jokom bahwa jika saksi Ari Aryadi akan ditugaskan ke tempat lain, maka yang akan memonitor perkembangan proyek IPDN di 4 lokasi, yaitu divisi gedung HK. Saat itu maksud saya yang akan memonitor selanjutnya adalah bagian saudara Irman dan saudara Arifin. Tadi kami tanyakan kan saudara mengatakan tidak ada pernyataan Pak Ari Aryadi seperti itu. Nah, itu saja maksud kami. Tidak dilimpahkan, cuma kita diperkenalkan ya. Ya, diperkenalkan saja. Cukup. Terus tadi mengenai pertemuan saudara yang kedua tentang keterlambatan tadi ya, kan di 2012 kalau tidak salah tadi di BAP nomor 10. Seingat saudara waktu itu yang dibahas apa saja? Pembahasan terkait keterlambatan konstruksi itu. Ya keterlambatan proyek Pak. Jadi ya harus dikejar gitu ketinggalannya itu. Nah, ada pembicaraan ini kenapa terlambat, terus resikonya apa? Ada tidak? Secara detail apa saudara masih ingat? Sebetulnya itu bukan bidang saya Pak. Lebih banyak bidang di produksi Pak. Saya tidak tanya bidang, kan saudara ikut rapat. Ya. Yang saudara dengar itu seperti apa? Keterlambatan proyeknya berapa persen itu aja. Tidak disebutkan ini alasannya apa, terus kendalanya apa, risikonya gimana, nggak ada disebut jelasin waktu itu. Saya tidak membahas itu. Hah? Saya tidak membahas produksinya Pak. Hanya keterlambatannya. Itu berapa lama pertemuan itu sehingga saudara? Kira-kira berapa jam atau berapa waktu, berapa menit gitu? Mungkin sekitar 3 jam itu. Nah, 3 jam kan 3 jam 4 jam lah. Waktu yang cukup lama kan? Masa Ya. tidak ada pembicaraan? Mau saya selama 3 jam itu yang dibicarakan apa saja yang saudara dengar waktu itu? Siapa yang memimpin rapat? Yang memimpin rapat Ya. Pak Dodi Pak, ya, lanjut. Waktu itu di mana rapatnya? di kantor Kemendagri. Kantor Kemendagri. Kembali ke tadi, 3 jam itu yang saudara dengar apa saja? Saya hanya berkepentingan bahwa itu ada keterlambatan, itu saja. Kalau misalnya detailnya itu dari SM produksi Pak. Bukan. Karena saya baru masuk Pak. 2012 adalah saya baru masuk di sini. Bukan. Saya nggak tanya saudara baru, yang saya tanya dalam pertemuan itu kan 3 jam saudara ikut Ya. kan? Selama 3 jam itu kan mereka diam-diam saja kan tidak mungkin, pasti Ya. ada yang diomongin. Nah, maksud saya, tolong saudara masih ingat itu apa saja yang dibicarakan. Topiknya memang masalah keterlambatan. Intinya apa saudara? Tapi Intinya, apa pembicaranya seperti kalau apa? untuk mengingat semua tentunya Ya. tidak mungkin ya Ya. kan? Intinya Topiknya apa? keterlambatan proyek, penyelesaian proyek Pak. Ya, intinya Di itu. situ. Intinya itu. Terus apa? Ya, Solusinya apa? Suatu pertemuan tuh pasti ada solusinya. Solusinya minta percepatan itu Pak. Percepatan untuk pengadaan bahan dan segala macam itu Pak. Ada mungkin penjelasan ini kenapa terlambat, apa masalahnya, ada nggak disebutin waktu itu?
Yang mempersiapkan bukan saya Pak waktu itu Pak. Bukan, saya tidak tanya yang saudara dengar ada tidak waktu dalam pertemuan itu. Masa saudara cuma dengar ini tentang keterlambatan selama 3 jam itu aja, kan tidak mungkin. Sebetulnya bukan porsi saya untuk menghadiri. Saya tidak tanya porsi saudara, saya tanya saudara dengar apa saja yang diomongin. Ya keterlambatan proyek Pak. Cukup yang mulia. Ada lah ya. Izin yang mulia. Saudara saksi, saudara selaku SM2 pemasaran, kemudian saudara ikut rapat masalah terlambatnya proyek IPDN Bukit Tinggi, betul? Betul. Betul ya. Siapa saja yang ikut rapat? Yang setahu saya dari kami, saya Pak Cahyo, yang saya ingat Pak Dudi, gitu. Juga ada yang tadi Pak Mulyawan, banyak Pak. Tapi saya nggak begitu hafal. Yang orang lapangan siapa? Yang bertanggung jawab terhadap proyek ini? Saya lupa kapronya Pak. Kenapa? Kepala proyeknya saya lupa Pak. Kepala proyeknya biasanya diikut-sertakan kepala proyek Pak. Diikut-sertakan ya. Itu terlambatnya karena apa itu? Saudara dengar itu kenapa? Itu kan ada laporan. Terlambatnya ya waktunya mungkin mepet Pak. Waktunya mepet. Jadi dia harus selesai Desember 100% gitu ya. Itu mulai kerjanya itu terlambat Pak. Saya lupa mulainya kapan. Saudara kerja di HK sudah berapa lama? Saya 27 tahun Pak. 27 tahun. Kalau melihat proyek senilai 125 M dengan 98 hari itu wajar nggak? Tidak wajar. Tidak wajar. Harusnya berapa bulan? Kalau untuk gedung biasanya 8 bulan. 8 bulan. Begitu ya. Tapi kenapa diterima? Ya itu keputusan manajemen Pak. Kenapa? Keputusan dari GM kawan. Nah kalau sekarang waktunya sudah habis untuk tahun 2011 dengan anggaran yang 2012 tidak ada. Terus solusinya bagaimana di dalam pertemuan itu? Apa yang saudara dengar? Ya percepatan itu Pak. Lah ya, percepatannya itu bagaimana? Saya tidak tahu strateginya SM produksi saya Pak. Tapi yang jelas yang menurut saya gitu yang biasanya dilakukan itu percepatan dari pekerjaan itu sendiri, penyiapan material untuk pendukungnya itu Pak. Biasanya seperti kayak gitu Pak. Tapi waktunya kan sudah lewat. Ya. Waktunya kan sudah lewat. Mestinya Desember 100%, tapi ini kan sudah lewat sampai bulan apa? Ya memang konsekuensinya kalau terlambat terus begitu Pak. Dan itu yang terjadi? Iya. Terus persyaratan apa yang harus dibutuhkan untuk melewati waktu itu? Maksudnya persyaratan apa Pak? Iya. Untuk melewati waktu Desember 100%, padahal itu belum 100%, persyaratan apa yang dibutuhkan oleh AK untuk melanjutkan supaya proyek ini jalan terus? Dia harus menyelesaikan kontrak. Harus. Dia harus menyelesaikan kontrak. Sampai bulan apa? Saya tidak tahu Pak sampai tidak tahu. bulannya Pak. Nah, yang tahu siapa ya? SM produksi Pak. Siapa? SM produksi. Senior manager produksi Pak yang bilang. Siapa itu? Pak Cahyo. Pak Cahyo. Ya. Baik, terima kasih.
mohon maaf Yang Mulia, saya sebetulnya dari tadi udah mau bertanya-tanya ini. Ya. Oke. Pak Irman, Bapak tahu posisi Bapak sekarang sebagai saksi. Ya, Apa itu saksi? memberikan keterangan yang benar. Memberi keterangan. Yang benar. Keterangan Anda itu mempengaruhi posisi klien kami sebagai terdakwa. Ya, saya mau tanya sekali kepada Pak Irman. Di bulan Oktober dan November 2009 itu Pak Ari Aryadi memonitor perkembangan itu ditujukan kepada Anda dan kepada Pak Arifin. Tahun berapa, Pak? Oktober awal November 2009. Ya, di sini jelas. Ya. Kemudian saya juga ingin minta mohon perhatian kepada JPU. Kalau saya melihat ini pembangunan IPDN, saya melihat ini kok daripada Hutama Karya ini selalu pejabat yang melaksanakan itu terpotong. Contoh, Saudari Ari Aryadi itu sebelum selesai pelaksanaan itu dia ditugaskan ke tempat lain dan situ dilihat 10 hari. Oke? 10 hari. Ya. Yang kedua, di bulan Maret 2011 itu di nomor 9 paragraf 10 ya, Arifin juga menyatakan bahwa PTHK pusat sudah tidak mempunyai jabatan. Ini saksi ya, Arifin saksi juga. Kemudian yang ketiga, ya, disebutkan di situ selain saya Arifin juga pernah diajak Santoso calon kepada proyek. Kok calon? Ya, yang saya tanya kepada saksi ini. Iya. Ya, betul. Ya, tapi kan tidak ada kaitannya dengan saksi ya. Kalau ya, yang dibaca tadi karena ada kendala di mutasi itu kan, kalau memang itu alasannya prinsip kan bisa saja kemudian dimohonkan adendum kan seperti itu ya. Jadi tidak perlu dikonfrontasi dengan saksi kan begitu. Ya, Arifin juga belum diperiksa. Oke, terima kasih Mulia. Sampai gimana Saudara Irman ini setelah ditugaskan oleh Pak Arifin mengetahui peran daripada terdakwa klien kami itu saja dalam pembangunan ini? Karena kan Anda kan pelimpahan sebetulnya ini kan. Sampai di mana tentang Pak Dudi Yakob ini kepada Anda? Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa saya diajak oleh Pak Ari untuk dikenalkan untuk 2010 ya, membicarakan tentang informasi proyek ya. Yang kedua 2011 tanggal 3 Januari saya sudah dipindah Pak, bukan di divisi gedung Pak gitu. Oke, makasih yang mulia. Baik, saksi, kami singkat aja. Dalam BAP nomor 13, saya bacakan pertanyaan dari penyidik. Ditanyakan kepada saudara, apakah saudara mengetahui adanya rapat pemasaran di akhir tahun 2010 yang membahas mengenai proyek yang dibidik oleh PTHK di tahun 2012. Nah, kemudian dalam BAP saudara saksi menjawab sebagai berikut. Bahwa saya mengetahui adanya rapat pemasaran di akhir tahun 2010 yang membahas mengenai proyek yang dibidik oleh HK di tahun 2011. Rapat tersebut dilakukan di kantor pusat berdasarkan undangan kantor pemasaran pusat. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh bagian pemasaran di PT Hutama Karya termasuk saya.
bahwa pada rapat tersebut seingat saya memang disampaikan proyek mana saja yang dibidik di tahun 2011 berikut dengan persentase kemenangannya. Yang jadi konsen kami ini adalah istilah berikut dengan persentase kemenangannya. Apakah di bagian pemasaran itu punya formulasi dalam menentukan kans kemenangan suatu proyek? Ya. Bisakah saudara saksi menjelaskan poin-poin atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang dihitung dalam mendapatkan persentase kemenangan? Kalau baru informasi misalnya dari baru lihat di koran, itu probability-nya di bawah 50%, Pak. Ya. Gitu ya. Tapi kalau udah kita mengetahui dari awal akan muncul proyek itu, muncul satu proyek itu di atas 75%, Pak. Baik. Nah, apakah rapat yang pada tahun 2010 yang saudara maksud ini termasuk membahas persentase probability untuk mendapatkan proyek IPDN yang 2011? Iya. Siapa yang menyampaikan uraian tentang persentase itu? Dari SM Pemasaran Pusat, Pak. Bisa disebutkan namanya? Bambang Mustaqim, Pak. Pak Bambang Mustaqim. Apakah di dalam keterangan itu Pak Bambang Mustaqim juga menilai tentang kedekatannya dengan terdakwa? Saya tidak mengetahui kegiatan mereka. Saya perbaiki pertanyaan saya. Apakah dalam menentukan probability suatu proyek diperhitungkan juga adanya koneksi atau tidak? Iya. Nah, dalam hal ini apakah disebut nama Pak Dudi Jokom terdakwa? Saya tidak melihat secara langsung, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan kami tadi ketika ditanya oleh penuntut umum dan sesuai dengan di BAP, saksi menyebut istilah komitmen fee itu berawal dari kasus di Sorong. Ya. Nah, yang ingin pertanyaan kami, apakah istilah komitmen fee yang Anda tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan ini, apakah istilah yang murni saksi yang menyebutnya, atau itu adalah istilah yang awalnya diberikan oleh penyidik kepada saksi? Itu sudah ada di situ, Pak. Sudah ada. Sudah ada. Artinya bukan murni dari kata-kata yang keluar dari pikiran saksi. Bukan dari penyidik, tapi memang sudah ada komitmen fee itu, Pak. Sudah ada. Cukup yang mulia. Ya, dan saksi ini hanya mendengar ya. Iya. Saudara hanya mendengar dari keterangan siapa? General Manager Pak Budi Rahmat. Komitmen fee, ya. Saudara mendengar dari siapa itu tadi? Pak Budi Rahmat, Pak. Ya? Pak Budi Rahmat. General Manager. Ya, Budi Rahmat ya. Mendengar dari Pak Budi Rahmat. Gitu, ya. Lanjutan dikit, saudara saksi, kembali lagi pertanyaan kami tentang pertemuan yang kedua membahas keterlambatan tadi. Ya, tadi saudara mungkin lupa. Apakah waktu itu saya tanya, kalau saudara ingat, terdakwa ini yang mimpin rapat waktu itu siapa dalam pertemuan itu? Pak Dudi. Pak Dudi. Saudara lihat nggak terdakwa ini marah-marah waktu rapat itu? Ya. Nah, apa yang menjadi alasan beliau marah? Terlambat pekerjaannya. Masih ingat apa saja yang dikatakan terdakwa ini? Masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Apalagi? Waktu kalau saudara memang sudah habis. Kalau saudara masih ingat, kira-kira saudara bisa gambarkan gaya marahnya gimana, bahasanya gimana gitu? Ya, beliau marah karena memang sudah terlambat, kontraknya udah habis, dan itu sudah deviasinya waktu itu, seingat saya udah di atas 10% ya. Apakah ada beliau katakan saya kecewa dengan Hutama Karen, proyeknya kok sampai telat begini? Ada nggak disampaikan terdakwa? Terus di dalam BAP saudara, ya, poin 15, ini saya bacakan yang mulia. Apa yang saudara ketahui terkait dengan arranger fee? Jawaban saudara,
dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan arranger fee adalah biaya yang dicadangkan untuk kemudian diserahkan kepada pihak luar, owner PT PPK. Selama saya menjadi SMM pemasaran di bawah Budi Rahmat, menurut saya beliau adalah single fighter. Nah, yang saudara maksud single fighter ini apa ini? Jadi memang beliau ini kadang-kadang kita juga nggak tahu, tiba-tiba muncul ini informasi proyek kayak gitu ya. Seperti kayak gitu, Pak. Bukan single fighter dalam arti beliau urus semuanya, ketemu orang kementerian sendiri, ambil putusan sendiri, bukan seperti itu? Bisa seperti itu. Kembali lagi yang pertemuan di kafe, Bakul Cafe itu, ya. Apakah saudara pernah mendengar terdakwa ini menerangkan di depan pertemuan itu bahwa nanti Hutama Karya fokus saja kepada proyek IPDN Bukit Tinggi? Waktu itu memberikan informasi proyek dulu, Pak. Masih mentah kalau berarti tidak ada pernyataan tegas terdakwa seperti itu. Informasi rencana proyek aja. Ya, rencana proyek kan, tapi tidak mengatakan secara spesifik nanti Hutama Karya yang di Bukit Tinggi, Pak. Belum. Tidak ada. Ini penting yang mulia karena sebagai catatan di keterangan saksi Aryadi poin 5 nomor 5 itu di halaman 4 itu Aryadi mengatakan bahwa, izin kami bacakan, Saudara Dudi Jokom menyampaikan agar PT HK fokus atau konsentrasi untuk mengerjakan pembangunan gedung kampus IPDN di Sumatera. Maksudnya adalah di Rokan Hilir, Riau dan Bukit Tinggi. Ini penting yang mulia karena berkaitan dengan dakwaan penuntut umum yang mendalilkan ini ada upaya untuk mengatur pemenangan proyek di Bukit Tinggi yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, itu keterlambatan pekerjaan itu yang sudah tercapai berapa persen? Saudara tahu nggak? Kan di dalam rapat itu kan ada di bawah. Saya baru masuk Januari, Pak. Waktu itu memang sudah terlambat. Waktu itu juga udah di atas 10%, Pak. Ya, keterlambatannya persisnya, keterlambatannya udah di atas 10%, Pak. Keterlambatannya 10%? Di atas 10%, Pak. Cuma persisnya saya lupa, Pak. Mohon maaf. Saudara terdakwa ada pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Saya mau nanyakan terkait dengan BAP saudara saksi nomor 11 yang rapat di Kementerian Dalam Negeri. Ini sudah disebutkan 1, 2, 3, dan 4. Perwakilan dari Kemendagri, apakah yang Anda ingat hanya saya dan di sini Bu Sri Kandiati? Padahal saya ada eselon 3, ada panitia penerima, ya. Silakan jawab. Ibu Kandi ada kayaknya. Lainnya nggak ada? Saya lupa. Ada dari tim PU juga. Ya. Ada dari tim PU juga. Enggak, yang di Kemendagri aja. Di situ karena ada Arya Sumbaya, ada Eko Santoso. Saya mohon maaf lupa. Terima kasih. Cukup ya. Tanggapan saudara bagaimana terhadap keterangan saksi ini? Terima kasih yang mulia. Benar atau tidak? Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang salah. Yang salah yang mana? Terkait di bab BAP 6 ya, pertemuan itu saya ketemu dengan Pak Irman itu pada saat tanda tangan kontrak Rohil dengan Pak Budi Rahmat tahun 2010. Sebab di sini dia tidak spesifik mengatakan bulan berapa. Seingat saya bulan September itu akhir saya teratai kontrak dengan Pak Budi Rahmat di ruangan saya dan diikuti oleh lebih kurang 5 atau 6 orang dari Hutama Karya itu. Jadi di situ terjadi ya kita kenal. Jadi dan di dalam bab berita acara nomor 6 itu 1 kali ketemu, iya gitu loh. Di situ saya ketemu. Jadi saya tidak ketemu
beliau di Bakul Cafe. Ya, tidak ketemu sebelumnya ya. Ya. Jadi ketemunya di rapat itu. Rapat itu, ya. Terus Kedua, terkait dengan yang kedua, keterlambatan itu, ya Pak Irman juga ikut dalam rapat itu dan saya sangat sangat kecewa pada saat itu terkait keterlambatan itu, ya sehingga. Ya sudah tadi, sudah. Ya, sudah. Tadi juga saksi juga menerangkan bahwa Pak Dudi juga marah-marah, ya, gitu kan, artinya kecewa. Ya, terkait rapat, gitu. Undangan itu yang hadir adalah undangan. Tidak ada orang di luar undangan seperti Mulyawan, ya. Dan mereka tahu kalau saya rapat, kalau nggak langsung dihadiri oleh yang saya undang, saya akan bubarkan rapat itu. Gitu. Nah, itu tidak diterangkan oleh saksi, ya. Enggak, jadi ditanggapin yang diterangkan aja Pak ini Pak. Ya, tadi dia. Nanti keterangan saudara ada porsinya sendiri. Ya. Ya. Jadi yang terhadap yang diterangkan oleh saksi saja. Iya, keterangan oleh saksi Mulyawan ikut di dalam rapat pembahasan keterlambatan. Itu dia tidak ikut. Di dalam. Siapa yang tidak ikut? Mulyawan. Oh enggak, ini saksi ini bukan saksi Mulyawan Pak. Enggak, tadi saksi mengatakan bahwa di dalam rapat itu dihadiri oleh Pak Mulyawan. Tidak dihadiri oleh Mulyawan. Dihadiri oleh Mulyawan. Dihadiri oleh Mulyawan. Menurut saudara tidak dihadiri. Ya, ya udah gitu. Terima kasih. Iya. Yang mulia. Saudara tetap pada keterangan saudara? Tetap. Pak Mulyawan ada nggak tuh? Ada, Pak. Ya? Ada ya, menurut saudara tetap pada keterangannya ya. Ya. Silahkan mundur. Sudah selesai. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sekaligus. Jadi yang saksi yang dua tadi tolong dipanggil ke sini. Dua-duanya ya.